Halo Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan menghibur kalian melalui membacakan novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Di video kali ini adalah part yang ke-105, di mana mertua perempuan Yi Chen hari ini benar-benar kalap karena kalah judi mahjong. Sudah menggadaikan rumah hingga sekarang gelangnya pun hampir digadaikan hanya dengan harga 1 juta yuan yang sebenarnya harganya adalah 5 juta yuan. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti di part 105 ini. Mari kita dengarkan baik-baik. Ceritanya sangat seru, tetapi jangan lupa kalian subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian biar teman kalian juga mendapatkan hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-105. Ken Hokian sejak awal sudah mengetahui bahwa villa di Thomson kelas atas sudah diberikan oleh Wang Jenggang untuk Yi Chen. Jadi kalau dia ingin memenangkan villa ini dari Manlan, maka dia harus mendesak Manlan terlebih dahulu. Begitu Manlan kehilangan kendali atas dirinya, dan saat dia sudah benar-benar terpojok, Yi Chen pasti tidak bisa tinggal diam dan tidak mempedulikan hal ini. Ketika momen itu tiba, peluangnya untuk mendapatkan villa tersebut terbuka dengan sangat lebar. Oleh karena itu, Ken Hokian berkata kepada Manlan, "Kamu sudah kalah banyak, aku rasa sepertinya kamu akan sangat kesulitan untuk bisa menang. Bagaimana kalau kamu menaikkan taruhannya? Kalau 50.000 yuan bagaimana? Biar bagaimanapun kamu memiliki satu set lengkap villa. Jumlah ini sama sekali bukan apa-apa, tetapi kalau kamu beruntung, kamu bisa mendapatkan kembali semua uang yang sudah kamu hilangkan dalam 2 babak sebelumnya." Saat ini Manlan sudah kehilangan akal sehatnya. Yang dia inginkan hanya sesegera mungkin mendapatkan semua uangnya kembali. Begitu mendengar perkataan Ken Hokian, dia langsung mengangguk setuju dan berseru, "Kalau begitu aku akan bertaruh 50.000 yuan." Helen berkata, "Sertifikat kepemilikan villa itu tidak berada di tanganmu, bukan?" Manlan berkata, "Tidak perlu mengkhawatirkan soal itu. Sertifikat itu berada di tangan menantuku. Aku berkuasa atas menantuku." Helian menggelengkan kepalanya. "Kalau tidak ada sertifikat kepemilikan, aku tidak bisa memberikan pinjaman terlalu banyak, karena ini terlalu berisiko untukku." Saat mengatakan ini, dia mengulurkan kelima jarinya berkata, "Begini saja, kamu harus menandatangani surat perjanjian yang berisikan bahwa kamu menggadaikan villa itu kepadaku. Aku bisa meminjamkanmu total 50 juta yuan. Aku akan memberimu 5 juta yuan setiap kalinya. Kalau kamu sudah kehilangan semuanya, aku akan memberikannya lagi." Malah mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku tidak masalah dengan itu. 50 juta yuan pasti cukup untuk kugunakan untuk mendapatkan uang kembali." Helen tersenyum tipis lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, setelah kamu menandatangani perjanjiannya, kita akan melanjutkan permainan ini." Manlan menandatangani perjanjian tersebut tanpa keraguan sedikit pun dan menggunakan villa di Thomson kelas atas sebagai jaminannya. Pertama-tama dia meminjam 5 juta yuan dari Helian. Namun hasil dari tindakannya itu adalah dalam pertandingan mahjong yang mempertaruhkan 50.000 yuan tiap gilirannya, hanya dalam 3 babak saja dia sudah kehilangan seluruh 5 juta yuan yang dia miliki. Pada saat ini Helian tersenyum kepadanya dan berkata, "Hei, tidak perlu khawatir, kamu masih mempunyai 45 juta yuan. Aku akan mentransfer 5 juta yuan lagi kepadamu." Setelah mengatakan ini,
dia langsung mentransfer 5 juta yuan yang baru saja dia menangkan ke rekening bank seluler milik Manlan. Setelahnya pada 5 juta yuan keduanya tidak ada perbedaan yang mencolok, dia kehilangan semua uangnya lagi. Saat ini sekujur tubuh Manlan rasanya sudah hampir ambruk. Dalam sekejap mata dia kehilangan deposit sebanyak 2 juta yuan lebih, dan rumah miliknya juga kehilangan villa di Thompson kelas atas milik Yichen yang dia gadaikan. Dia sudah kehilangan 10 juta yuan penuh. Perjudian itu sendiri adalah lubang hitam di hati. Begitu masuk di dalamnya, dia akan kesulitan untuk memanjat keluar dari sana, dan lambat laun akan tertelan oleh lubang hitam tersebut. Banyak sekali orang yang terlibat dalam perjudian selamanya mereka akan kesulitan untuk memanjat keluar. Alasannya adalah karena mereka sama sekali tidak bisa mengendalikan psikologis mereka dan keadaan yang ada ketika mereka sudah terjatuh ke dalam sana. Manlan adalah tipe orang yang sama dengan orang-orang tersebut. Saat ini dia sudah benar-benar dibutakan oleh perjudian ini. Dia hanya berpikir untuk terus bertaruh karena biar bagaimanapun dia pasti akan bisa membalik keadaannya. Namun dalam babak permainan yang sudah direncanakan dengan sangat teliti ini, dia seperti anak domba yang sudah menunggu untuk disembelih. Sama sekali tidak ada kemungkinan bahwa dia bisa membalik keadaan. Satu demi satu 5 juta yuan miliknya datang kepadanya lalu menghilang begitu saja. Sekitar 2 juta lebih dari jumlah 5 juta ini sebenarnya adalah uang milik Manlan, ditambah dengan 2 juta lebih dari uang dikeluarkan oleh Kian Hokian untuk dijadikan sebagai umpan. Dia berulang kali meminjamkannya kepada Manlan lalu mendapatkannya kembali karena menang darinya. Setelahnya dia meminjamkannya lagi dan mendapatkannya kembali lagi. Begitu seterusnya. Dalam waktu tidak sampai 1 hari, dia kehilangan seluruh 50 juta yuan yang dia pinjam dengan menggunakan villa Thompson kelas atas sebagai jaminannya. Helian memberitahu Manlan, maaf sekali, kamu sudah kehilangan seluruh 50 juta yang kamu miliki karena terus-menerus kalah dariku. Manlan menggila. Dia berseru, villa milikku itu bernilai lebih dari 100 juta yuan. Kamu tidak bisa hanya memberiku 5 juta yuan saja. Beri aku 50 juta yuan lagi. Aku meminjam 100 juta yuan. Maaf, Helian tersenyum tipis dan berkata, kita sudah membuat perjanjian hitam di atas putih. Di sana tertulis total uang yang kamu pinjam adalah 50 juta yuan. Menurut perjanjian yang sudah kita sepakati, kamu mempunyai waktu 3 hari untuk mengumpulkan uang. Kalau kamu akan mengumpulkan uang terlebih dahulu, totalnya adalah 50 juta yuan ditambah bunga 5 juta yuan. Jadi jumlah keseluruhannya yang harus kamu bayarkan adalah 55 juta yuan. Kalau kamu bisa mengembalikan uang tersebut padaku, kamu tidak perlu memberikan villa yang kamu gunakan sebagai jaminan itu kepadaku. Tetapi kalau kamu tidak bisa mendapatkan 55 juta yuan itu dalam waktu yang sudah ditentukan, maaf sekali, villa itu akan menjadi milikku. Manlan langsung berseru, tidak bisa, villa itu bukan milikku, itu adalah milik menantuku. Kamu tidak bisa melakukan itu. Saat ini Manlan berpikir bahwa apapun yang terjadi, dia tidak boleh sampai menyerahkan villa tersebut karena villa tersebut adalah milik Yichen. Kalau dia meminta villa ini kepada Yichen secara langsung, putri dan suaminya pasti akan mengetahui bahwa dia sudah kehilangan begitu banyak uang, kehilangan rumah, dan bahkan kehilangan villa milik Yichen dalam waktu yang sangat singkat ini. Mereka semua pasti akan mengetahui soal ini. Oleh karena itu, dia langsung berkata kepada Helian dengan tergesa-gesa, kamu sudah memenangkan uang sebanyak 2 juta yuan lebih dan juga sebuah rumah dariku. Tolong lepaskan villa ini untukku. Kamu sudah menghasilkan banyak sekali uang
dari semua pertandingan yang kamu menangkan. Begitu mendengar perkataannya, ekspresi wajah Helian langsung berubah. Dengan ekspresi wajah yang sudah berubah total, dia berkata dengan dingin, "Manlan, berhubung kamu kalah dariku, kamu ingin melanggar perjanjian yang sudah kita sepakati ya. Kamu beranggapan bahwa aku ini adalah lawan yang mudah ya. Kalau hari ini kamu tidak mengembalikan uang yang sudah kamu pinjam dariku, jangan salahkan aku kalau aku memalingkan wajahku darimu dan berubah menjadi musuhmu." Malan berkata kepadanya sambil menangis, "Kalian, aku mohon kepadamu, pila itu bukan milikku, aku benar-benar tidak bisa memberikannya kepadamu." Helian tidak mengindahkan perkataannya sama sekali, dia hanya berkata kepadanya dengan dingin, "Aku beritahu ya, tidak ada gunanya kamu mengatakan hal-hal semacam itu kepadaku. Pilihannya hanya ada dua, yaitu kamu membayar kembali uang yang kamu pinjam atau memberikan pila tersebut kepadaku. Kalau tidak, aku akan memerintahkan keponakanku untuk membuatmu membayar semua hutangmu." Setelah mengatakan ini, Helian berkata lagi, "Keponakanku adalah seorang gangster. Kalau kamu tidak membayarnya, berhati-hatilah, dia mungkin akan memotong kedua tanganmu." Mandan menangis getir dan berkata, "Bahkan jika kamu membunuhku sekalipun, aku tetap tidak akan bisa mendapatkan 50 juta yuan itu." Setelah mengatakan ini, dia langsung memohon kepada Kian Hokian, "Kakak ipar, tolong bantu aku bicara kepadanya. Helian adalah temanmu, bukankah kalian adalah orang yang tidak terlalu mementingkan uang? Tolong katakan kepadanya untuk melepaskan aku kali ini saja. Aku mohon kepadamu." Dan Hoken menjawab perkataannya dengan tidak berdaya, "Maafkan aku, Malan. Kalau soal ini aku benar-benar tidak bisa membantumu. Bagaimanapun kali ini kamu sudah kehilangan uang terlalu banyak." Meskipun mulutnya berkata demikian, namun di dalam hatinya Kian Hokian benar-benar merasa sangat bahagia. Hahaha, Manlan wanita bodoh ini, siapa yang menyuruhmu untuk memamerkan seluruh kekayaanmu di hadapanku dan juga berani menghinaku? Sekarang kamu sudah tahu konsekuensi apa yang kamu terima karena sudah berani menyinggungku, bukan? Depositmu, rumahmu, dan pila milik menantumu semuanya menjadi milikku. Mulai sekarang kamu, Manlan, adalah orang yang tidak punya apa-apa lagi. Begitu menyadari bahwa tidak ada gunanya memohon kepada Kian Hokian, Manlan langsung berlutut di hadapan Helian, lalu memeluk kaki Helian sambil menangis. Kamu adalah orang yang punya banyak uang. Tolong jangan memaksaku mati-matian seperti ini ya. Aku benar-benar tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu." Helian memandang Manlan dengan satu kakinya dengan marah. Setelah itu dia berkata dengan jijik, "Kamu tidak berhak berkata seperti itu. Mengapa tadi kamu tidak mengembalikan uang kepadaku sedikit demi sedikit saat berhasil menang? Sekarang saat kamu sudah kehilangan semua uangmu, kamu memintaku untuk mengikhlaskan puluhan juta yuan yang sudah kamu pinjam. Di mana rasa malumu?" Manlan yang ditendang olehnya sampai terjatuh buru-buru bangkit kembali untuk berusaha meyakinkan kembali sambil menangis, "Kalian, aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu untuk membayarmu kembali." Helian merangkul bahunya dan berkata dengan dingin, "Kalau begitu suruh menantumu datang ke sini untuk menyerahkan sertifikat kepemilikan villa itu kepadaku." Manlan langsung menjawab, "Tidak. Kalau hal itu sampai terjadi, seluruh keluargaku akan mengetahui hal ini. Suamiku pasti akan menceraikanku." Saat ini Helian memandang Manlan dengan tatapan dingin, kemudian berseru, "Manlan, kamu tidak mau membayar hutangmu ya? Baiklah, tunggu saja. Aku akan menghubungi keponakanku dan memintanya untuk kemari sekarang juga. Kalau hari ini kamu tidak bisa membayar hutangmu ataupun memberikan villa itu kepadaku, aku akan menyuruhnya untuk kulimu sampai kamu lumpuh total." Pada saat ini Helian sudah menunjukkan karakter aslinya. Skenario ini resmi telah memasuki bagian akhir. Manlan melihat bahwa ekspresi wajah Helian saat ini benar-benar terlihat seperti seorang pembunuh yang rela melakukan apapun demi uang. Wajahnya yang semula terlihat seperti wanita kaya raya sudah lenyap dan tidak terlihat sama sekali.
Jadi dalam sekejap dia langsung menyadari bahwa sepertinya dirinya telah tertipu. Dia melihat ke arah Ken Ho Ken lagi, semakin ke sini dia semakin merasa bahwa ada yang tidak beres di sini. Mengapa Ken Ho Ken hari ini berinisiatif mendatanginya untuk meminta maaf kepadanya, juga mengajaknya untuk bermain mahjong? Apa jangan-jangan semua ini ada hubungannya dengan dia? Dan juga Helian ini, bukankah dia tidak bisa bermain mahjong? Mengapa dia bisa memenangkan begitu banyak uang darinya? Saat memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, sepertinya dirinya benar-benar telah tertipu. Dia menuju kepada Ken Ho Ken dengan marah lalu berseru, "Ken Ho Ken, wanita yang tidak tahu malu, ternyata kamu bersekongkol dengan orang lain untuk menjebakku dalam permainan ini." Ken Ho Ken langsung tertegun, dia berkata dengan sedikit tidak natural, "Mandan, apa maksudmu? Karena kamu kalah dalam permainan ini, jadi kamu menuduh bahwa aku menjebakmu. Apa kamu tidak lihat kalau hari ini aku juga kehilangan uang?" Manlan memakinya dengan kesal, "Kamu tidak perlu lagi bersandiwara di hadapanku. Sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu akan memberiku tanda secara diam-diam, tapi mengapa kamu bahkan tidak memberiku 1 poin pun kepadaku?" Ken berkata kepadanya sambil menyembunyikan ekspresi wajahnya, "Apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti maksudmu. Lebih baik kamu segera mengembalikan uang kalian. Jangan malah mengatakan hal-hal yang tidak berguna ini kepadaku." Helen juga memandang Manlan dengan dingin, lalu berkata, "Manlan, aku beritahu ya, cepat kembalikan uangku atau berikan pila itu kepadaku. Jangan buat aku mengambilnya secara paksa darimu." Sifat pembarang dalam diri Manlan muncul. Dia menjatuhkan mahjong yang ada di atas meja dengan sekuat tenaganya sambil memaki, "Dasar bajingan, kalian bersekongkol untuk menipuku. Aku tidak akan memberikan sepeser uang pun kepadamu." Helen mengerutkan keningnya, "Kamu tidak mau memberikannya? Baiklah, tunggu ya. Aku akan menyuruh keponakanku untuk datang ke sini." Setelah mengatakan ini, Helian langsung mengeluarkan ponselnya dengan menghubungi seseorang. Begitu mendengar bahwa keponakannya adalah seorang gangster dan dia akan menghubungi keponakannya, itu sekarang juga Manlan langsung menjadi panik. Dia berteriak kepadanya, "Jangan-jangan kita bisa bicarakan masalah ini baik-baik, Kak Lian." Helian mengabaikannya. Panggilan tersebut langsung terhubung. Dia langsung membuka mulutnya dan berkata, "Keponakanku, ada seorang yang berhutang kepadaku puluhan juta, tetapi dia tidak mau membayarnya. Datanglah kemari, tolong ambilkan uang ini darinya. Setelah itu aku akan membelikanmu sebuah BMW." Begitu mengatakannya ini, terlontar orang di ujung telepon langsung berkata dengan marah, "Apa? Bibi kedua? Ada orang yang berani meminjam uang darimu tetapi tidak mau membayarnya. Sepertinya orang itu sudah tidak ingin hidup di Jinling lagi ya. Kamu di mana? Aku akan segera ke sana dengan anak buahku. Kita lihat saja bagaimana aku membereskannya." Helen langsung menjawab, "Baiklah, aku ada di Villa Thompson kelas atas nomor C11. Cepatlah kemari." Setelah menutup panggilan telepon tersebut, dia menatap mata Manlan dengan sombong sambil menyeringai dan berkata, "Keponakanku akan segera kemari. Aku sarankan sebaiknya kamu segera memikirkan cara untuk mendapatkan uang atau minta menantumu datang ke sini untuk menyerahkan sertifikat kepemilikan vilanya kepadaku, karena kalau tidak, saat keponakanku tiba di sini, kamu harus bersiap-siap untuk menghadapinya." Pada saat ini Manlan benar-benar merasa sangat menyesal. Rasanya dia ingin menampar dirinya sendiri beberapa kali. Mengapa dia harus terbutakan oleh uang sehingga dia menerima ajakan Ken Ho Ken untuk datang kemari dan bermain mahjong dengan wanita kaya ini? Tidak apa-apa kalau dia kehilangan seluruh kekayaan yang dia miliki, tetapi dia bahkan menggadaikan villa milik Yi Chen sebagai jaminannya. Bagaimana kalau seandainya Yi Chen tidak mau memberikan villanya kepadanya untuk membantunya melunasi hutangnya? Apa yang harus dia lakukan? Saat memikirkan hal ini, Manlan benar-benar merasa putus asa. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari arah luar. Setelah itu, seorang pria bertubuh kekar melangkah
memasuki pintu di belakang pria tersebut ada belasan anak buahnya. Mereka semua bertubuh tinggi besar, wajahnya terlihat sangat dingin. Terlihat sekali bahwa mereka bukan orang baik. Begitu memasuki pintu, ekspresi wajah pria tersebut terlihat sangat suram. Dia berkata dengan dingin, "Brengsek, siapa yang berani berhutang kepada bibik kedua tetapi tidak mau membayarnya?" Alien langsung menunjuk ke arah Manlan dan berkata, "Huaqian, dialah orangnya." Pria yang datang itu adalah keponakan tertua Helian, He Huaqiang. Tatapan dingin He Huaqiang tertuju kepada Manlan. Setelah itu dia berkata, "Baiklah, jadi kamu orangnya. Apa kamu tahu siapa aku? Kamu tidak ingin hidup di Jinling lagi ya?" Manlan sangat ketakutan sampai tubuhnya gemetar. Aku benar-benar tidak punya uang." Helian berkata dengan dingin, "Berhenti bicara omong kosong. Kalau kamu tidak punya uang, berikan pilihan itu kepadaku. Dengan begitu masalah kita selesai." Tubuh Manlan ambruk. Setelah itu ia berteriak, "Aku tidak punya uang. Aku tidak punya uang sama sekali. Meskipun kamu memukuliku habis-habisan pun, aku tetap tidak akan mempunyai uang sebanyak itu." He Huangqian melangkah maju lalu menjambak rambut Manlan dengan kasar dan menampar wajah wanita itu dengan keras. Setelah terdengar suara plak, pipi Manlan langsung memerah dan membengkak, ditambah dengan ada darah yang mengalir kedua dari hidungnya. Manlan tertunduk di tanah sambil berteriak kesakitan. He Huaqiang menamparnya sekali lagi dan membentaknya, "Brengsek, kalau kamu berteriak lagi aku tidak akan segan-segan untuk merobek mulutmu." Tubuh Manlan menjadi semakin gemeteran. Dia langsung menutup mulutnya ketika dia menatap ke arah He Huaqian. Dia bahkan tidak berani menghembuskan napasnya. He Huaqian menendang tubuh Manlan hingga wanita itu terguling di atas tanah. Setelah itu dia menginjak wajahnya dengan ujung kakinya. Dia menginjaknya dengan sangat keras. Kemudian dia bertanya dengan nada dingin, "Aku tanya sekali lagi, kamu akan membayar hutangmu atau tidak?" Manlan dipukuli hingga sekujur tubuhnya merasakan rasa sakit yang tidak tertahankan. Dia merintih kesakitan sambil menangis. "Kalian tolong jadikan pertemanan kita sebagai pertimbangan. Tolong ampuni aku kali ini saja." Helian mengerutkan keningnya. "Aku baru bertemu denganmu hari ini, jadi tidak bisa dikatakan bahwa kita ini berteman. Terlebih lagi, teman macam apa yang akan mengikhlaskan temannya yang berhutang kepadanya sebesar 55 juta yuan?" Huaqian yang sedang menginjak tubuh Manlan juga ikut mengancamnya. "Wanita tua, kamu tidak mau membayar hutangmu. Apa kamu pernah melihat orang-orang ini sebelumnya? Setelah ini aku akan meminta mereka untuk bergiliran melayanimu. Lalu aku akan merekam saat kalian sedang melakukannya. Kalau dilihat dari usiamu sekarang, kalau mereka melakukannya dengan kasar dan kejam sepertinya, suamimu akan sulit untuk memuaskanmu. Setelah ini, hari ini aku akan meminta belasan anak buahku itu untuk membuatmu merasakan kenikmatan." Saat ini Manlan benar-benar ketakutan setengah mati. Dia memohon lagi dengan getir, "Kak Lan, bagaimana kalau begini? Aku akan menghubungi menantuku dan memintanya untuk membawakan sertifikat kepemilikan villanya kemari, tapi tolong biarkan aku pergi." Dia bisa melihat dengan jelas bahwa belasan orang yang berdiri di hadapannya ini semuanya memiliki tato di tubuh mereka. Satu persatu dari mereka terlihat sangat bengis. Mereka semua adalah gangster. Dia benar-benar tidak bisa melawan orang-orang semacam ini. Kalau dia terus bersikap keras seperti ini tadi, mungkin dia benar-benar akan dipukuli sampai mati, atau kalau tidak dia akan dipaksa untuk merekam video semacam itu. Sepertinya satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah meminta Yi Chen datang kemari untuk menyelamatkan dirinya. Saat ini He Huaqiang menyeringai kepadanya dan berkata, "Kamu boleh menghubunginya, tapi kamu tidak akan menyuruhnya untuk melapor polisi, bukan?" "Tentu saja tidak," Manlan menjawab dengan tergesa-gesa. "Aku akan menghubunginya di hadapan kalian semua. Apa ini masih belum cukup?"
Hei Hua Qian berkata dengan wajah dingin, sebelum menghubunginya kamu harus melepaskan pakaianmu terlebih dahulu. Biarkan aku merekam tubuhmu 360 derajat. Kalau kedepannya nanti kamu berani melapor polisi atau melakukan hal-hal yang licik, aku akan menyebarkan video ini ke internet. Saat ini tubuh Manan rasanya seperti tersambar petir. Orang ini ingin merekam tubuhnya. Dia sudah berusia 50 tahun lebih, tetapi orang-orang ini benar-benar ingin merekam tubuhnya. Kalau video ini tersebar keluar, dia harus menaruh wajahnya di mana. Selain itu, kalau dia merekam video yang memperlihatkan tubuhnya, pada dasarnya hal ini sama saja dengan menyerahkan pegangan terbesar yang dia miliki ke tangan pihak lain. Kalau mereka menjadikan video ini sebagai ancaman untuknya, dia akan menjadi boneka yang bisa dikendalikan semau mereka. Kalau dia berani untuk tidak membayar hutangnya atau berani untuk melapor ke polisi, mereka bisa dengan mudah menyebarkan video ini. Dengan begitu, dirinya bukan menjadi bahan tertawaan semua orang di Jinling. Apapun yang terjadi, mereka tidak boleh sampai merekam video ini. Begitu terpikirkan hal ini, Manlan tidak bisa menahan air matanya. Perasaan terhina yang sangat mendalam tiba-tiba muncul di dalam hatinya dan menangis sambil memohon, aku mohon tolong jangan merekam videoku. Aku akan menghubungi menantuku dengan sejujur-jujurnya di hadapan kalian. Aku akan menghubunginya sekarang juga. Aku akan memintanya untuk membawakan sertifikat kepemilikan villa kemari. Aku tidak akan mengatakan yang tidak-tidak. Hei Hua Qiang tidak termakan omongannya. Dia hanya menatap ke arahnya dan berkata dengan dingin, aku selalu melakukan semuanya dengan caraku sendiri. Aturan yang aku buat memang seperti ini. Untuk berjaga-jaga, hari ini aku harus mendapatkan video itu. Jadi, mau tidak mau kamu harus menuruti perkataanku. Kalau kamu berinisiatif untuk melepas pakaianmu sendiri, maka kita akan menyelesaikannya secara damai. Tetapi kalau kamu tidak mau bekerja sama dengan baik, maka aku akan meminta anak buahku untuk menelanjangimu secara paksa. Saat mengatakan ini, dia memperhatikan tubuh Manlan dari atas ke bawah, kemudian mengatakan sesuatu lagi sambil tersenyum cabul. Oh iya, aku lupa memberitahumu, sekarang ini orang Jepang suka membeli film produksi Tiongkok. Wanita seusiamu ini sangat cocok dengan pasar Jepang. Nanti aku akan menjual videomu ini ke Jepang. Mungkin kamu akan menjadi selebriti. Manlan hampir pingsan karena sangat ketakutan begitu mendengar perkataannya. Dia tidak berani bernegosiasi lagi dan langsung berkata sambil menangis karena merasa sangat terhina, baiklah, aku akan bekerja sama dengan baik. He Hua Qian menganggukkan kepalanya lalu menendang Manlan dan membentaknya, masuklah cepat, lepaskan bajumu sendiri. Setelah ditendang olehnya, Manlan merangkak masuk ke kamar yang ada di sebelahnya, kemudian berbaring di atas tempat tidur dan melepas pakaiannya satu persatu sambil terus meneteskan air matanya. Pada saat melepaskan pakaiannya, tangisan Manlan menjadi semakin deras. Tubuhnya benar-benar lemas, setengah mati. Dia hanya merasa bahwa harga diri yang dia jaga selama ini telah menghilang tanpa sisa. Hei Qian mengeluarkan ponselnya sambil menyeringai sambil merekam tubuh wanita tua itu. Dia berkata, boleh juga, aku tidak menduga bahwa ternyata wanita tua sepertimu ini mempunyai tubuh yang cukup indah. Manan menangis terseduh-seduh sambil menutupi wajahnya, namun tangisannya itu tidak ada gunanya. Hua Qian sama sekali tidak bersimpati kepadanya. Sebenarnya sejak awal Lian sudah mengatur semua dengan baik. Ketika Lian bermain mahjong dengan Manlan, Huang bersama dengan anak buahnya sudah menunggu di luar area villa. Dia segera menunggu telepon dari Lian. Begitu dia menelponnya, dia langsung memasuki villa tersebut dan memaksa Manlan agar dia menyerah. Setelah selesai merekam video tersebut, Hua Qiang membawa Manlan yang sudah berlinang air mata keluar dari kamar tersebut, kemudian berkata dengan dingin kepadanya, baiklah, sekarang cepat hubungi keluargamu, minta mereka datang kemari untuk membayar hutangmu. Kalau tidak, aku akan menyebarkan video ini ke dalam grup agar semua orang bisa menontonnya.
Mana langsung mengangguk berkata dengan panik, aku akan menghubungi menantuku sekarang juga. Meskipun dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dirinya meremehkan Yichen, namun pada saat ini satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan dirinya hanyalah Yichen. Huak yang sudah merekam video wanita itu, jadi dia tidak perlu khawatir kalau wanita ini akan memperlakukan sebuah tindakan yang licik. Dia berkata dengan santai, cepat suruh dia kemari, kalau tidak kamu akan mati dengan cara yang sangat tragis. Manlan tidak berani macam-macam, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Chen. Pada saat ini Chen sedang berada di lantai 10 klub Hui Huang, sedang melihat Xiao Changkun dan teman-teman sekolahnya yang sedang minum-minum teh, memakan cemilan, menyanyi dan mengobrol sambil mengenang masa lalu. Hubungan para pria yang sudah cukup berumur ini membuat orang yang melihatnya merasa iri. Tepat pada saat ini ponsel miliknya tiba-tiba berdering, dia langsung mengambilnya lalu melihat bahwa orang yang menghubunginya adalah ibu mertuanya, Manlan. Rasa penasarannya langsung muncul, begitu saja ibu mertuanya jarang sekali menghubunginya terlebih dahulu seperti ini, kecuali kalau dia membutuhkan dirinya untuk menyelesaikan sesuatu, dia baru akan menghubunginya. Misalnya saat wanita ini ditipu oleh P2P, dia akan meminta dirinya untuk datang membantunya menerikan slogan untuk menagih hutang. Secara naluriah, dia tidak ingin menjawab telepon dari ibu mertuanya itu, tetapi setelah memikirkannya lagi, biar bagaimanapun wanita ini adalah ibu Xiao Churan, kalau dia tidak menjawab teleponnya, mungkin dia akan mengadukan hal ini kepada Xiao Churan. Jadi dia memutuskan untuk meninggalkan ruangan pribadi nomor 1008 dan menjawab panggilan tersebut. Dia bertanya, "Ibu, ada apa?" Suara Manlan yang terdengar sangat cemas langsung terdengar dari ujung telepon. "Yichen, ibu kehilangan uang karena bermain mahjong. Sekarang orang yang menjadi lawan ibu tidak mengizinkan ibu untuk pergi. Kamu harus datang ke sini untuk menyelamatkan ibu." Yichen menjadi sedikit khawatir. Dia langsung berkata, "Bu, aku tidak punya banyak uang. Aku hanya punya sekitar 10 atau 20 ribu yuan. Apa itu cukup?" Mana tidak tahu berapa banyak uang yang dimiliki oleh Yichen. Meskipun Yichen mempunyai banyak uang, dia tidak akan mau menggunakan uang itu untuk keperluan Manlan. Jadi dia sengaja berpura-pura miskin dan mengatakan bahwa dia hanya punya sekitar 10 atau 20 ribu yuan. Wow, sangat seru sekali guys ceritanya. Tapi untuk part ini cukup di sini dulu, kita lanjutkan di part berikutnya, di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, silahkan di like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian biar teman kalian juga mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya, di video berikutnya.